Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-47. Pangeran Adipati Sukowati memberangkatkan pasukan ke pesisir. Alkisah, dari negeri Mataram terdengar kabar bahwa Tumenggung Jayawinata membangkang. Yang menjadi sebab adalah karena dia mendengar kabar bahwa bumi Mataram diminta Pringgoloyo seluas 3.000 cacah. Tanah itu akan diberikan kepada anak Pringgoloyo yang bernama Mas Komploh, yang akan dijadikan bupati di Mataram. Sisanya masih menjadi milik Tumenggung Jayawinata, tetapi tinggal 1.000 cacah saja. Demikian rencana Ki Patih yang didengar Jayawinata. Perintah itu belum keluar, tetapi beritanya sudah sangat santer. Jayawinata kaget, segera menyiapkan perlengkapan perang. Susah hati Jayawinata. Pikirnya kalau perintah itu jadi turun, dalam sehari saja orang Mataram akan menolak. Maka dia pun bersiap melakukan pembangkangan. Sementara itu di Sukowati, Pangeran Adipati Sukowati mengumumkan kepada pasukan akan melanjutkan rencana bercengkerama ke negeri pesisir. Bupati yang ditinggal menunggu markas di Sukowati dipimpin Adipati Puger, didampingi Rono Diningrat dan Tumenggung Jayadirja, juga Pusporono dari Jogorogo, Tumenggung Brojodento dan Bupati Warung. Adapun yang ikut pangeran adalah Sindhusastra, Somodipuro, Notossingron, dan Brojomusti. Suryonagara dan Mas Ronggo yang menjadi pemimpin pasukan. Yang bertindak sebagai penunjuk jalan adalah pasukan Adipati Suronoto dan pasukan Pangeran Tumenggung Godomastaka. Pasukan sudah membunyikan tanda berangkat dari kota Jakawal. Ada 2.000 prajurit berkuda dengan 40 bendera, 2 gamelan coro balen dan 3 munggang, kendang, gong, dan sarunen 1, tambur 10, bende dan beri masing-masing juga 10. Tak diceritakan di jalan, pasukan sudah sampai di Demak, Kudus dan Pati sudah dilewati. Di Surakarta, Adipati Pringgoloyo dan Mayor Sakeber mendengar bahwa Pangeran Adipati Sukowati sekarang melakukan perjalanan ke negeri pesisir. Pasukan di Kapanasan segera berkemas. Mayor Sakeber dan Adipati Pringgoloyo beserta pasukan lalu mengejar dengan berjalan cepat. Pasukan Dragonder disuruh berangkat mendahului. Di Semarang, Tuan Gubernur juga sudah mendengar bahwa Pangeran Adipati Sukowati melakukan perjalanan perang ke pesisir. Gubernur menunjuk Adipati Semarang agar menghadang, disertai Bupati Kaliwungu dan Bupati Kendal. Sementara itu, Pangeran Adipati Sukowati sudah menaklukkan kota Kudus dan Pati. Hanya pasukan Jepara yang masih menghadang di luar kota di bawah pimpinan Adipati Citrosomo dan Reksoprojo. Para prajurit Sukowati sudah melapor kepada pangeran bahwa pasukan Jepara menghadang di luar kota. Mas Ronggo dan Tumenggung Suryonagara segera diutus memukul pasukan Jepara. Keduanya berangkat hanya dengan membawa 300 prajurit berkuda. Tak lama terlihat posisi musuh di barat sungai. Mas Ronggo menyeberang dan terjadilah pertempuran. Pasukan Jepara menimpaki. Ada prajurit Bugis dan Makassar. Kedua punggawa Sukowati menerjang dengan berani, tak terhenti oleh berondongan tembakan. Pasukan Jepara geger. Banyak prajurit mereka yang tewas. Prajurit Bugis dan Makassar juga banyak yang mati. Sisa pasukan Jepara takut lalu lari masuk ke Loji. Bupati Jepara masuk ke Loji di Juwana
beserta anak istrinya. Pasukan Kumpeni menembak dengan meriam dan loji sebanyak 5 kali. 2 Punggawa sepakat mundur karena belum ada perintah menyerang Juwana. Mas Ronggo Wirosantiko dan Tumenggung Suryonagoro sudah sampai di hadapan Pangeran Adipati Sukowati. Keduanya menyerahkan rampasan perang. Pangeran Adipati Sukowati berkata, "Dinda Suryonagoro, sebaiknya bagaimana loji Juwana ini?" Tempat itu menjadi pengungsian Tumenggung Jepara. Bupati Kudus juga masih di Mayong, belum jauh dari kotanya. Berkata Suryonagoro, "Mayong tidak perlu dipikirkan, kita fokus ke loji Juwana saja." Bupati Kudus ke Mayong karena takut perang. Paduka pasti tak ingin menaklukkan orang yang menyingkir karena takut perang. Sebaiknya abaikan saja Mayong. Cukup nanti hamba suruh orang untuk menaklukkan Mayong. Kalau hamba sendiri merasa malu dan nista melawan musuh yang penakut. Semua bupati tertawa. Pangeran sangat suka mendengar kesanggupan Suwanti. Suwanti lalu menyuruh 2 saudara sepupunya yang bernama Condrokusumo dan Wongsokusumo. Hanya dengan 60 prajurit, keduanya berangkat ke Mayong. Sesampai di Mayong terjadi pertempuran dengan 2 bupati Kudus yang berada di sana. Kedua bupati tak mampu menahan serangan, dan kota Mayong jebol. Pasukan Sukowati banyak mendapat rampasan. Sisa pasukan musuh lari ke perahu. Kembalinya 2 punggawa melaporkan bahwa Bupati Kudus lari dan semua jarahan diserahkan. Sangat suka Pangeran Adipati Sukowati. Para bupati heran, karena perkataan Suwanti sangat tepat. Pangeran berangkat segera ke Mayong untuk bermarkas di tempat barisan pasukan Kudus. Malamnya berembuk rencana akan menyerang loji Juwana. Yang dibicarakan bagaimana siasat menyerang, karena ada prajurit sandi yang memberitahu bahwa jumlah serdadu Kumpeni hanya 37. Sudah termasuk operator meriam. Prajurit Bugis ada 70, tidak lebih. Adapun prajurit Jawa 500 dan ada 3 bupati. Tuan Petor Juwana kemarin sudah membawa harta benda dinaikkan perahu. Sekarang semua sudah dikembalikan lagi ke loji. Petor mengira tidak jadi diserang. Pangeran berkata, "Kalau begitu, wahai adik-adik semua, besok laksanakan bersama semua bupati yang ada. Jangan ada yang memakai pasukan Sorogeni. Suryonagoro, kamu di sayap kanan. Engkau Ronggo di sayap kiri. Aku sendiri menjadi lurah tombak di dada tempatku. Siapa yang menjadi penggantiku naik kuda memakai upacara kebesaranku? Para bupati aku bawa dengan menyamar sebagai prajurit tombak. Tetapi jangan tergesa dalam perang. Seumpama menyendok jenang panas, jangan tergesa-gesa. Lakukan dari pinggir dulu. Jangan menyendok bagian tengah. Lama-lama yang tengah dingin sendiri. Seperti itulah cara orang berperang. Sudah banyak contohnya. Orang berperang sudah unggul dan musuh tinggal sedikit. Lalu musuh yang sedikit malah mengamuk tak kira-kira. Yang tadinya unggul malah kalah di akhir. Yang seperti itu jangan sampai terjadi pada kita." Malam sudah tercapai kesepakatan. Paginya tanda keberangkatan dibunyikan. Berangkat dari Mayong, pasukan sangat bersemangat. Bertindak sebagai penunjuk jalan para Demang semua. Selama perjalanan menuju Juwana, para penunjuk jalan menjarah orang-orang Cina. Orang Cina di bandar geger tunggang langgang. Menjelang sampai Juwana, Pangeran Adipati Sukowati menyuruh yang akan menyamar sebagai dirinya. Raden Wongsokusumo, sepupu Suwanti, berganti busana dengan memakai busana pangeran beserta perlengkapan upacara dan kudanya.
Raden Wongsokusumo sudah naik kuda berpayung kuning menyamar sebagai Pangeran Adipati Sukowati dan dengan diiringi para Magersari. Adapun Pangeran Adipati Sukowati berada di depan menyamar sebagai Lurah Tombak. Di Juwana sudah terdengar kabar bahwa Pangeran Adipati Sukowati sudah berangkat dari markasnya hendak menyerang. Para bupati segera bersiap dan berembuk. Berkata Megatsari, "Hei Citrodiwiryo, barangkali bukan pangeran itu yang menyerang. Biasanya hanya Suwandi saja. Dia itu saudara sepupuku. Tidak baik dilawan dalam perang, karena wataknya dari kecil ugal-ugalan." Belum selesai berbincang, seorang mantri pecalang datang dengan napas tersengal-sengal. Mantri pecalang berkata, "Mari kita mundur saja ke dekat benteng sekalian. Musuh tadi berangkat membawa linggis dan tangga. Sungguh sangat berbahaya."